Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur seraya kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesemangatan untuk belajar walaupun masih secara virtual. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pertemuan yang kedua di pelajaran fikih. Kita akan mempelajari dari referensi kitab Fathul Qorib ataupun kitab Takrib ya. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah kitab matan ya. Kitab matannya adalah kitab Takrib ya, yang penulisnya ataupun pengarangnya adalah Ahmad bin Husain Asyahir bi Abi Syuja ataupun Al-Qadhi Abi Syuja. Ini penulis kitab Takrib Al-Qadhi Abi Syuja. Kemudian siapa yang menjelaskannya? Ya, yang menjelaskannya ataupun yang mengomentari kitab Takrib yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ya, yang menjelaskan kitab Takrib adalah Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi yang disebut dengan Fathul Qorib. Ya, ini pengulasannya kemarin. Lalu yang disebut dengan matan itu mana ya? Yang disebut matan itu adalah ini yang pinggirnya. Yang sedikit ini disebut matan. Matan ini disebut matan Takrib. Nah, ini ya di halaman 3. Ini dari mulai Kitab Thaharah. Nah, ini ya ke sini. Ini disebut matannya, yaitu pengarangnya Al-Qadhi Abi Syuja. Kemudian mana penjelasannya yang disebut dengan Fathul Qorib? Nah, ini yang disebut Fathul Qorib ini tengahnya ini. Ya. Yang disebut Fathul Qorib ini adalah tengahnya ini yang menjelaskan. Nah, ini Kitab Thaharah yang menjelaskan wal kitabu lughatan masdarun di ma'na dhammi wal jamu wastilahan ismul jinsi minal ahkami amal bab ya, fasmun li nau'i mimma dakhala tahta dalika dan seterusnya ya, almiyah allati yajuju ayyasihun. Ini penjelasannya ini dalam kurung, ini adalah matannya itu ya, pindahan dari sini. Nah, ini dalam kurung ini adalah matannya disebut Takrib itu. Ini penjelasannya, ini yang menjelaskannya, yang mengomentarinya. Ini penjelasan ini adalah disebut dengan Fathul Qorib. Yang mana tadi penulisnya ataupun pengarangnya Fathul Qorib adalah Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Ini Fathul Qorib dan matannya atau disebut matan Takrib ini Al-Qadhi Abi Syuja ya. Jangan sampai terbalik ya, ada matan, ada penjelasan ataupun syarah. Kemudian kitab Takrib ini mengikuti madhab siapa? Kan madhab ada 4 ya. Imam Maliki, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Nah, kitab Takrib ini adalah mengikuti ya ini Asy-Syafi'i, mengikuti madhab Imam Syafi'i yang kebanyakan kita anut ya, kita ikuti di Indonesia ini. Kita bermadhab Imam Syafi'i, maka kitab ini adalah bermadhab Imam Syafi'i. Lalu isinya apa saja di kitab Takrib ini ya, ataupun di kitab Fathul Qorib ini isinya fikih membahas tentang apa ya, kurang lebih membahas 4 hal ya, 4 faktor yang dibahas di kitab Fathul Qorib ini. Yang pertama adalah membahas tentang ubudiyah, bagaimana tata cara beribadah. Ya, diawali dengan apa? Kitab Thaharah ataupun kitab Ahkami Thaharah. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukum tentang Thaharah, tentang bagaimana cara bersuci dengan baik dan benar. Ini diawali dengan masalah air gitu kan. Diawali dengan masalah air yang sah digunakan dan air yang memang tidak boleh digunakan untuk bersuci itu ya. Ubudiyah, salat, kitab shalah dan seterusnya. Salat, zakat, puasa dan seterusnya, kitab yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua di kitab Fathul Qorib ini membahas tentang munakahah ya, tentang munakahah ya, tentang masalah pernikahan gitu ya. Yang faktor yang ketiga di kitab ini ya, isinya membahas tentang muamalah, bagaimana kita sosial gitu ya. Di sini dijelaskan tentang buyu, tentang jual beli, bagaimana masalah pinjam meminjam gitu ya, bagaimana kita hubungan baik dengan sesama gitu ya, disebut dengan kitabul muamalah. Yang keempat, yang terakhir di kitab fikih Fathul Qorib ini adalah menjelaskan tentang
eh, jinayat ya, ataupun tentang hukum-hukum kriminalitas gitu ya. Ini dijelaskan gitu ya, yang sering kita sebut di sini ada undang-undang gitu ya, bagaimana hukum orang mencuri, orang berzina, orang mabuk dan lain sebagainya. Ini dijelaskan dalam kitab ini ya. Jadi ada 4 faktor yang dijelaskan dalam kitab takrib ini adalah tentang apa? Tentang ubudiyah, tentang bagaimana cara ibadah. Yang kedua munakahah, tentang masalah pernikahan ya, tentang masalah tolak gitu ya, mentalak dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga tentang muamalah, bagaimana hubungan dengan sesama ya, hubungan sosial. Yang keempat adalah tentang jinayah, yaitu tentang hukum kriminalitas ya, tentang hukum-hukum negara kenegaraan seperti itu. Maka di awal kitab ini ya, ini sebagai mukadimah saja ya, cukup untuk dicatat ya secara garis besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyi wa alihi thahirin wa sahabati ajmain ya. Di awal ini musonib yang mengawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin dengan mengharap keberkahan daripada mengkaji kitab ini ya. Kita juga sama, mudah-mudahan diawali dengan bismillah dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada mengkaji kitab ini ya. Shalawat dan salam ya semoga tercurah tadi kan di awal ya, sebagai mukadimah kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, ajmain, untuk semuanya ya. Shalawat dan salam itu ya sejatinya adalah untuk kita ya. Nabi sudah tidak membutuhkan shalawat dan salam lagi, sudah tidak membutuhkan shalawat lagi. Yang membutuhkan adalah kita. Bagaikan gelas yang terisi air penuh, maka diisi lagi, kita baca 1 shalawat, diisi terus, baca 2 kali shalawat dan seterusnya, maka lubernya air itulah yang diharapkan oleh kita. Nabi itu sudah penuh daripada rahmat kasih sayang Allah, kita yang membutuhkan. Maka dengan shalawat dan salam ya secara otomatis kita membutuhkan rahmat Allah ya, membutuhkan doa dari Nabi, membutuhkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya qala al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, ini nama lengkapnya. Ini pengarang matan ini yang disebut dengan takrib ini, yaitu pengarangnya adalah Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Ini nama lengkapnya. Radhiyallahu taala anhu ya, semoga Allah meridhoi, memberikan keberkahan kepada beliau. Selanjutnya sa'alani, ini cerita ya. Syekh Ahmad bin Syuja ini ataupun Al-Qadhi Abu Syuja ini dia bercerita, sa'alani gitu ya, bertanya gitu. Ada yang bertanya gitu, menanyakan kepadaku gitu ya. Siapa yang bertanya gitu ya, ataupun siapa yang memohon seperti itu? Badul asdiqoi ya, sebagian teman-temannya gitu ya, bertanya ataupun memberikan pertanyaan, memohon gitu ya, kepada siapa? Kepada Syekh Al-Qadhi Abu Syuja tersebut. Hafadzahumullah ta'ala an amala muhtasara fil fiqhi ala madhabil Syafi'i. Semoga Allah memberikan penjagaan ataupun memelihara amal-amal kita ya, daripada ringkasan di kitab fikih ini ala madhabil Imam Syafi'i, yang mengikuti madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanihi. Semoga Allah memberikan rahmat dan keriduan kepada kita semua ya, memberikan rahmat dan ridho kepada madhab, kepada Imam Syafi'i ini. Dalam apa? Fi goyatil ihtisari wa nihayatil ijazi yuqaribu alal muta'alim durusahu wa yas halu alal ibtidai alal mubtadi'i hafadahu wa an aksaro fihi minat taksimati. Ini merupakan doa ya musonib ataupun pengarang kitab ini berdoa kepada Allah ya, semoga dalam penulisan kitab takrib ini yang sebelumnya adalah dari permintaan teman-temannya gitu ya, dari permintaan teman-temannya gitu ya, mungkin dikira-kira pertanyaan permohonan seperti ini ya, Syekh misalkan berikanlah aku
ataupun tolong catatkan ilmu-ilmu tentang ibadah ya, ilmu-ilmu fikih gitu ya. Ya untuk apa? Untuk menjadi dasar, untuk menjadi bekal bagaimana tata cara beribadah dengan baik, mungkin seperti itu. Maka Syekh Al-Qadhi ini mengabulkannya dengan menulis kitab ini seperti itu. Dan Syekh Al-Qadhi ya, ataupun Imam Al-Qadhi Abi Syuja ini pengarang kitab takrib ya, berdoa kepada Allah semoga ya Allah ya memberikan kemudahan-kemudahan kepada muta'alim, kepada para pengajar durusahu ya ketika dia belajarnya gitu, mempelajarinya ya, hulu mudah-mudahan memberikan kegampangan ataupun kemudahan kepada para para pelajar, para pemula ini gitu ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mempelajari kitab ini seperti itu. Maka kitab ini adalah sangat ringkas sekali ya, kitab fikih yang sangat ringkas sekali, karena kan banyak kitab fikih yang beberapa jilid gitu ya, yang banyak sekali, tapi kitab takrib ini ataupun Fathul Qorib ini sangat ringkas sekali. Maka saya ini fa'ajabtuhu ila dzalika talaban li sawabi ragiban ila ta'ala fi taufiqi li sawabi innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun. Maka Syekh Abi Syuja ataupun Al-Qadhi Abi Syuja fa'ajabtuhu ya, tadi ya mengabulkannya gitu ya, mengiyakannya untuk apa? Untuk menyusun mukhtasar ini, untuk menyusun ringkasan kitab fikih ini, dan berharap ya kepada Allah mudah-mudahan tholiban sawabi, untuk mengharapkan semata-mata mendapatkan pahala ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berserah diri kepada Allah ya, segala taufik dan hidayah dari terwujudnya untuk menulis kitab ini. Hanya Allah mayasya qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun. Hanya kepada Allah, istilahnya hanya kepada Allah aku berlindung dan berserah diri atas taufik dan hidayahnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita juga di awal dengan mempelajari kitab takrib ini ataupun Fathul Qorib ini, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, diberikan pemahaman ya, dengan pantang semangat. Walaupun ini tulisannya berbentuk Arab kecil-kecil, tapi kita cari cara untuk bagaimana kita ingin bisa membaca kitab ini dan ingin bisa memahami isinya itu seperti apa, yang sehingga kita dalam tata cara beribadah kita lebih baik, lebih bagus lagi, lebih bertambah ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.